Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1116 sampai bab 1120. Setelah selesai berbicara, dia menatap Yudaye. Yudaye mengangguk. Oke, Sister Hua. Kemudian Yudaye pertama kali memperkenalkan lelaki tua berkacamata itu. Ini adalah Kepala Departemen Operasi Saluran Kedua, Tuan Wang. Tuan Wang mengangguk. Perkenalan Yudaye terutama ditujukan untuk Ye Chong dan kedua pria baru itu. Sedangkan untuk yang lainnya, mereka secara alami saling mengenal. Ini adalah Kepala Departemen Informasi Saluran Kedua, Nona Hua. Toat melambaikan tangannya ke semua orang, penuh aksen resmi. Duduk di sebelah Sister Hua adalah ketua tim dari Departemen Operasi, Kapten Yang. Ye Chong tahu bahwa kultivasi Kapten Yang tidak lebih rendah dari kultivasi Yudaye, dan dia telah mencapai tingkat puncak prajurit tingkat Huang. Kapten Yang sangat kuat, dan memberi isyarat kepada Ye Chong dengan terampil. Di sebelah Kapten Yang, duduk seorang pria lemah berkacamata, sekretaris bos saluran kedua, Sekretaris Qi. Pria ini terlihat lemah, namun nyatanya kekuatannya sebanding dengan Kapten Yang. Setelah itu, Yudaye memperkenalkan Ye Chong lagi. Ini adalah agen rahasia yang saya atur, Tuan Ye Chong Ye. Anda pasti pernah mendengar tentang Tuan Ye yang membunuh Yan Gaoshan. Katanya, semua orang memperhatikan Ye Chong secara khusus. Terutama Sekretaris Qi, yang mendorong kacamatanya dan menatap Ye Chong dengan sangat hati-hati. Kemudian, Yudaye menatap Kapten Yang dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Yang, kedua agen rahasia ini seharusnya diatur oleh Anda, bukan, ternyata. Kedua agen rahasia ini diatur oleh saluran kedua." Kalau dipikir-pikir, Yudaye hanyalah bos dari saluran ketiga, dan saluran kedua mungkin tidak nyaman mempercayakan acara sebesar itu kepada Yudaye. Kapten Yang mengangguk, dan berkata dengan datar, "Keduanya, satu adalah bawahanku yang Houzi, dan yang lainnya adalah seorang ahli yang kuundang secara khusus dari luar, Gu Suangyu, yang dikenal sebagai Gudan 007. Mendengar nama ini, semua orang menatap pria di penahan angin, lebih besar dari, jadi ini Raja Agen Rahasia yang legendaris. Gudan 007, seru Wang Lao. Dengan sangat arogan, Gu Suangyu pertama-tama menatap Ye Chong dengan dingin, lalu mengangguk pada yang lain. "Teman-teman, aku sudah cukup menjadi agen penyamaran. Kalian tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Pikir beberapa orang datang dari suatu tempat, kembali ke suatu tempat, jangan sampai kamu mati tepat waktu, dan kamu tidak tahu kenapa." Gu Suangyu jelas berbicara tentang Ye Chong. Wang Lao berkata sambil tersenyum, "Ada pepatah lama bahwa ada kekuatan dalam jumlah, dan setiap orang adalah elit. Jika Anda bekerja sama, Anda akan dapat menghancurkan organisasi prajurit semu lebih cepat. Saya. Nama panggilan saya Lonely 007. Apakah itu sia-sia?" Gu Suangyu mencibir, "Saya masih perlu bekerja sama dengan orang lain." Dia berhenti, dan melanjutkan, "Kasus pria dengan senjata emas, kasus Undersea Kota, dan kasus krisis matahari hitam, mana yang bukan milikku, itu dihancurkan oleh satu orang. Kita semua tahu kemampuan Tuan Gu, tapi satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan." Sekretaris Qi berkata sambil tersenyum. "Hehe, dia hanya idiot," kata Gu Suangyu. Ye Chong belum mengatakan apa-apa, tapi Yudaye tidak senang. "Tuan Gu, mungkin Anda belum mengetahui kemampuan Tuan Ye. Jadi Anda tidak perlu menarik kesimpulan sepagi ini," kata Yudaye. Gu Suangyu mencibir, "Sungguh, oh, omong-omong, apakah Anda sudah menerima berita yang saya rilis siang hari ini?" Semua orang mengangguk. "Terima kasih kepada Tuan Gu. Kalau tidak kita akan jatuh ke dalam perangkap," kata Zhou Chuan. Gu Suangyu berkata sambil tersenyum, "Yu tua, karena Tuan Ye sangat cakap, mengapa Anda tidak melihatnya menyampaikan informasi?" Yudaye tercengang sejenak. "Jika bukan karena aku khawatir kamu akan menderita kerugian besar.
Gu Suangyu berkata dengan bangga. Baru pada saat itulah Ye Chong mengerti mengapa aliansi seniman bela diri anti boneka tidak pergi ke Gunung Xiaohua hari ini. Ternyata Gu Suangyu diam-diam menyampaikan informasi tersebut. Kapten Lin mengangguk dan berkata dengan bangga, "Ya terima kasih kepada Tuan Gu hari ini. Jadi, saya sudah membuktikan kepada Anda dengan kekuatan saya tidak membutuhkan orang lain untuk membantu saya sama sekali. Jadi, saya sarankan, biarkan Ye Dingtian ini berhenti." Gu Suangyu berkata dengan dingin. Gu Suangyu ini benar-benar sombong. Dia dan Ye Chong bertemu untuk pertama kalinya, dan tidak ada kebencian. Itu hanya karena dia ingin mengekspresikan dirinya. Jadi dia ingin mengusir Ye Chong. Ye Chong tersenyum. "Anda mungkin salah, saya di sini bukan untuk membantu Anda. Anda memeriksa milik Anda. Saya memeriksa milik saya, kita tidak ada hubungannya satu sama lain." Gu Suangyu mendengus dingin. "Hehe, omong-omong, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui semua orang. Tuan Ye, dia minum hormon transformasi." Mendengar ini, semua orang langsung menjadi gugup. "Apa, Anda minum hormon transformasi?" Kapten yang diam-diam mengepalkan tinjunya. Sekretaris Qi sepertinya tidak bergerak, tetapi dia juga mentransfer energi aslinya ke tangan kirinya. Yu Daye bahkan lebih gugup. "Tuan Ye, bagaimana Anda bisa meminumnya?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Hormon transformasi tidak bekerja untukku. Jangan khawatir." Tentu saja Yu Daye mempercayai kata-kata Ye Chong. Namun, beberapa orang lain tampaknya tidak terlalu mempercayai Ye Chong. Mereka semua memandang hidung Ye Chong secara bersamaan. Semua orang menemukan bahwa bulu hidung Ye Chong tampaknya tidak memiliki perubahan khusus. Jadi mereka merasa sedikit lega. "Hehe, kalian semua sudah melihatnya. Tidak peduli seperti apa Tuan Ye sebelumnya. Dia adalah bom waktu sekarang, dan dia akan bermutasi ketika dia tidak yakin. Saya pikir sangat tidak pantas bagi orang seperti itu untuk menjadi agen yang menyamar." Kata Gu Suangyu. Kali ini, semua orang diam. Gu Suangyu melanjutkan, "Saya masih mengatakan hal yang sama. Reputasi saya sebagai Gudan 007 bukan untuk apa-apa, saya tidak butuh bantuan dari orang lain." Awalnya, Ye Chong tidak ingin berdebat dengan Gu Suangyu. Tapi Gu Suangyu ini menekan setiap langkah, yang sangat menyebalkan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tuan Gu, jika Anda ingin berbicara tentang bom waktu, saya khawatir Anda adalah bom waktu." Gu Suangyu terkejut. "Apa maksudmu? Masalah Anda adalah Anda tidak lagi cocok untuk menjadi agen rahasia. Jika tidak, Anda akan merugikan orang lain dan diri Anda sendiri," kata Ye Chong. Semua orang tercengang. "Oh, apakah Tuan Gu sakit?" Wang tua bertanya. Kentut, Gu Suangyu tersipu dan mengutuk. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Anda memiliki penyakit. Saya pikir Anda sangat sakit. Anda hanya iri dengan bakat saya, cemburu dengan saya menyebarkan info hari ini." Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, "Penyakitmu seharusnya baru-baru ini. Aku mengakui bahwa kamu memiliki beberapa bakat. Tetapi karena kamu memiliki penyakit ini, kamu tidak cocok untuk menjadi agen rahasia." Wajah Gu Suangyu berubah, seolah-olah dia sedikit gugup. "Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Semakin banyak orang mendengarkan, semakin bingung mereka. Karena kehidupan penyamaran yang tegang sepanjang tahun, saraf Anda tidak pernah rileks. Sekarang seiring bertambahnya usia, Anda mengalami sleep talk, yang biasa dikenal dengan sleep talk, kata Ye Chong. Gu Suangyu terdiam sesaat, tersipu dan berkata, "Kentut, kamu berbicara omong kosong, kamu hanya cemburu padaku." Ye Chong berkata, "Apakah saya berbicara omong kosong? Jika saya tidak salah, sekarang, ketika Anda tidur setiap malam, Anda akan berbicara dalam tidur Anda, bukan?" Semua orang tercengang. "Kau tahu, berbicara dalam tidurmu adalah tabu untuk menjadi agen rahasia. 007 yang agung tapi kesepian sebenarnya bisa berbicara saat tidur." Aku tidak. Kamu." Gu Suangyu terlihat sangat gugup dan terbata-bata.
Kamu selidiki aku, kamu bajingan? Siapa kamu? Ye Chong tersenyum, aku tidak punya aku. Tertarik dalam menyelidikimu, tapi aku hanya tahu beberapa keterampilan medis dan bisa melihatnya. Meskipun Gu Suangyu tidak mengakuinya, sikapnya sudah menjelaskan semuanya. Ye Chong benar, Gu Suangyu ini memiliki masalah berbicara saat tidur. Dan setahun yang lalu saya mengalami masalah ini. Bagi orang biasa, ini mungkin bukan penyakit, tetapi bagi agen yang menyamar, ini berakibat fatal. Nyatanya, terakhir kali dia menjalankan misi, ada yang tidak beres. Suatu hari, saat dia sedang tidur, dia tanpa sengaja mengucapkan sepatah kata pun, berikan tehnya kepada kamerat klon. Akibatnya, mereka ditemukan, dia seharusnya mati, tetapi salah satu temannya meninggal menggantikannya. Gu Suangyu tidak pernah memberitahu siapapun tentang masalah ini. Awalnya, Gu Suangyu harus mencuci tangannya di baskom emas. Namun, kapten yang menemukannya, dan hadiah untuk misi prajurit semu ini sangat tinggi. Oleh karena itu, Gu Suangyu tergerak lagi, dan dia memutuskan untuk mencuci tangannya lagi setelah menyelesaikan tugas ini. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya dan berpartisipasi dalam misi saluran kedua. Tapi sekarang, Ye Chong mengatakannya tanpa ampun. Gu Suangyu tidak tahu bagaimana Ye Chong mengetahui masalahnya. Elder Wang, Sister Hua, dan yang lainnya secara alami tahu betapa kuatnya itu. Tuan Wang memandang Gu Suangyu, Tuan Gu, ini sebenarnya benar. Anda berbohong kepada kami tentang hal itu. Acara, ucapnya hati-hati, Gu Suangyu mendengus dingin. Aku tahu apa yang aku tahu. Jangan khawatir, aku berjanji untuk menyelesaikan tugas. Tapi, Zhou Chuan sepertinya ingin menyela. Gu Suangyu mendengus dingin, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Gu Suangyu berjalan pergi. Yang Houzi melihat dan mengikuti Gu Suangyu. Tuan Wang berkata, semuanya, mari kita bicarakan pertanyaan Tuan Gu nanti. Mari kita lanjutkan pertemuan sekarang. Setelah itu, Yu Daye melaporkan tujuan utamanya untuk langkah selanjutnya. Penatua Wang mengangguk setelah mendengar ini, dan berkata, itu benar, tujuan utama kita adalah untuk menemukan bukti tentang hubungan Kang Jietian dengan prajurit semu. Selama mereka menemukan bukti, mereka dapat memindahkannya, Saudari Hua berkata. Namun, Anda masih harus menemukan kesempatan untuk menyelamatkan Wan Li. Lagi pula, dia juga anggota aliansi prajurit anti wayang. Sekretaris Qi mengangguk, ya. Orang tidak dapat bergosip bahwa saluran kedua kami hanya dapat mempekerjakan orang, tanpa memandang hidup dan mati orang. Masalah ini tergantung pada Tuan Ye, kata Zhou Chuan. Kecuali Yu Daye, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang tahu bahwa Wan Li ditangkap oleh Ye Chong. Ye Chong mendengus dingin, tetapi tidak berbicara. Penatua Wang melihat sekilas pikiran Ye Chong. Sepertinya Ye Chong tidak ingin menyelamatkan Wan Li. Meskipun Wang Lao tidak tahu alasannya, dibandingkan dengan tujuan akhir mereka, seorang Wan Li bukanlah apa-apa. Tentu saja, hal terpenting bagi kami adalah menemukan rahasia antara prajurit palsu dan Kang Jietian, kata Wang Lao. Dia mengatakan ini dengan mempertimbangkan perasaan Ye Chong. Lagi pula, Gu Suangyu menjadi tidak bisa diandalkan sekarang. Sister Hua mengangguk, masih terlihat penuh birokrasi. Benar, untuk Wan Li, dia bisa diselamatkan jika dia bisa. Tuan Ye belum mainkan dengan mendengarkan. Tuan Ye, kami juga tahu satu atau dua hal tentang kemampuan Anda. Kami melewati persyaratan yang Yu Daye katakan sebelumnya, tapi sekarang masih diperhitungkan. Tolong, Tuan Ye, khawatirkan itu. Sekretaris Qi yang memakai kacamata berkata. Ye Chongxin berkata, Sekretaris Qi ini cukup berkarakter. Dia tersenyum, jangan khawatir. Kemudian, semua orang bertukar beberapa kata lagi, dan Ye Chong pergi. Malam itu, Ye Chong kembali ke pangkalan sudo prajurit tanpa ada yang mengetahuinya. Keesokan harinya,
orang-orang di Puppet Warrior Base semua mendiskusikan satu hal. Apakah orang besar yang dikirim dari ibu kota itu siapa? Panggilan pria besar Luo Qing dan Jin Donggong sedang berdiri di barisan depan, dan mereka berbicara. Waktunya sudah habis, tetapi tidak ada yang muncul. Setelah 10 menit, masih belum ada. Baik Huatu dan Smoke sepertinya sangat senang. Tidak sabar, dia bergumam dengan suara rendah. Orang ini terlalu pandai berpura-pura. Itu dia, rumput rak yang sangat besar. Ye Chong tidak peduli, dan berdiri di sana dengan santai. Dia melihat sekeliling. Tetapi dia tidak menemukan Gu Suangyu dan Yang Houzi, yang membuatnya sangat aneh. Ye Chong tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Waktunya telah berlalu cukup setelah setengah jam. Ketika semua orang sedikit tidak sabar, tiba-tiba seseorang berseru, "Ada." Keterkejutan dan sedikit ketakutan dalam suara ini. Semua orang segera melihat sekeliling. Saya melihat seorang pemuda jangkung berjalan perlahan. Pria muda itu memegang mayat di masing-masing tangannya. Setelah Ye Chong melihatnya, hatinya tergerak. Orang itu membawa Yang Houzi di tangan kirinya dan Yang Houzi di tangan kanannya, Gu Suangyu. Keduanya sudah mati. Pemuda itu berjalan ke Luo Qing, dan dengan jentikan tangannya, melemparkan kedua tubuh itu ke tanah. Luo Qing tercengang dan lupa berbicara. "Kamu menangkap 2 agen yang menyamar untukmu." Pemuda itu berkata dengan sangat bangga dalam suaranya. Pada saat ini, Luo Qing tiba-tiba menyadari. Jin Donggong juga buru-buru berkata, "Jadi itu mereka, aku tahu pasti ada agen yang menyamar. Kalau tidak, operasi kita tidak akan gagal kemarin." Semua orang terkejut dan saling berbisik, dan ada agen yang menyamar di antara mereka. Ye Chong mengerutkan kening. Dia sudah mengatakan bahwa Gu Suangyu tidak cocok untuk menjadi agen rahasia sekarang, karena dia akan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Gu Suangyu menolak untuk mendengarkan, dan sekarang tidak hanya bunuh diri, tetapi juga Yang Houzi. Pada saat ini, Luo Qing berkata kepada semua orang, "Semuanya, ini adalah tuan yang dikirim oleh ibu kota untuk membantu kita. Namanya Kang Xiaoxi, Ye Chong." Berhenti lagi, berpikir dalam hati, itu dia, Kang Xiaoxi ini adalah mantan mitra pertunangan Zhou Yutong. Saat itu, setelah Ye Chong memusnahkan keluarga Kang Xiaoxi ini memang hilang. Tanpa diduga, itu akan muncul di sini. Ternyata dia dibawa kembali oleh dewa perang Kang Jietian. Kang Xiaoxi ini adalah keponakan Kang Jietian. Kang Jietian tidak memiliki ahli waris. Dia memperlakukan Kang Xiaoxi sebagai miliknya, dan sangat mencintainya. Pantas saja Kang Xiaoxi bisa bertunangan dengan wanita cantik seperti Zhou Yutong. Ye Chong tahu bahwa Kang Xiaoxi ini sekarang adalah prajurit peringkat Da Cheng Huang. Dia seharusnya meminum hormon transformasi. Namun, tidak diketahui apakah Kang Jietian memberikan minuman tersebut kepada Kang Xiaoxi atau apakah Kang Xiaoxi meminumnya secara diam-diam. Nyatanya, seperti yang Ye Chong duga, Kang Xiaoxi diam-diam meminum hormon transformasi dan lari ke Beihan. Tujuan utama kedatangannya adalah untuk membalas dendam dari Ye Chong. Untuk menghancurkan keluarga Kang karena Ye Chong. Ternyata terakhir kali, saat Kang Jietian bertukar Natasha, dia bertemu Ye Chong. Belakangan, berita ini disampaikan kepada Kang Xiaoxi. Oleh karena itu, Kang Xiaoxi memohon kepada Kang Jietian untuk mengirimnya, secara nominal untuk membantu aliansi prajurit boneka, tetapi sebenarnya dia ingin balas dendam. Setelah Luo Qing memperkenalkan Kang Xiaoxi, semua orang langsung bertepuk tangan. "Tuan muda Kang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda situasi markas kami," kata Jin Donggong dengan nada datar di sampingnya. "Nama keluarga saya adalah Jin, dan saya adalah kapten tim penjaga di sini, saya." Jin Donggong disela oleh Kang Xiaoxi sebelum dia selesai berbicara. "Tak perlu dikatakan lagi, aku tidak tertarik," Kang Xiaoxi berkata. "Aku hanya datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk membunuh seorang pria bernama Ye Chong. Mulai hari ini, kalian semua pergi mencari pria ini untukku."
Kemudian, Kang Xiaoxi berbalik dan pergi. Semua orang tercengang, Kang Xiaoxi ini benar-benar gila. Namun, hal pertama yang dilakukan Kang Xiaoxi ketika dia datang ke sini adalah membunuh 2 agen yang menyamar. Orang memang punya modal untuk berpura-pura. Tuan Muda Kang, kami akan berada di sini besok untuk mengadakan jamuan resepsi untukmu. Jin Donggong mengusir Kang Xiaoxi. Melihat Kang Xiaoxi sudah pergi, semua orang bosan dan pergi satu demi satu. Dan Jin Donggong mengejar kamar Kang Xiaoxi. Kang Xiaoxi memandang Jin Donggong dengan dingin. Apakah ada yang salah? Jin Donggong tersenyum dan berkata, Tuan Muda Kang, saya di sini untuk melaporkan kepada Anda secara khusus tentang situasi Ye Chong. Oh, mata Kang Xiaoxi berbinar. Katakan, jelaskan. Jin Donggong berkata, dia sekarang disebut Tuan Ye karena dia membunuh Yan Gaoshan di Beihan beberapa waktu lalu. Di mana dia sekarang? Tanya Kang Xiaoxi. Yah, aku tidak tahu. Kalau begitu apa yang kamu bicarakan itu omong kosong. Tidak, Jin Donggong berkata dengan cepat. Aku tahu, keluarga Zhao Beihan memiliki hubungan yang besar dengan Ye Chong ini. Saat itu, hubungan. Benarkah? Kang Xiaoxi mengangkat alisnya. Jin Donggong mengangguk, terutama yang bernama Zhao Lubai, bahkan lebih ambigu dengan Ye Chong. Kudengar keluarga Zhao sudah menjadi milik kita, Kang Xiaoxi bertanya. Jin Donggong berkata, benar, keluarga Zhao adalah anjing kita sekarang. Saya pikir saat itu, mereka seharusnya bisa mendapatkan berita tentang Ye Chong dari mulut mereka. Aku punya mereka di perjamuan besok. Saat itu, Tuan Muda Kang, Anda bisa bertanya pada diri sendiri. Berbicara, Jin Donggong mengeluarkan foto. Tuan Muda Kang, ini adalah wanita tertua dari keluarga Zhao, Zhao Lubai. Kang Xiaoxi tidak berbicara lagi, tetapi menatap foto Zhao Lubai. Ada ekspresi aneh di matanya. Bagus sekali, ayo turun. Beihan, Gunung Suefeng, keluarga Zhao. Keluarga Zhao menerima undangan rahasia dari pangkalan prajurit semu. Keluarga Zhao saat ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Zhao Jiang. Sejak kematian leluhur keluarga Zhao, Ye Chong adalah dibawa pergi sebagai pembunuh. Tidak lama kemudian, Zhao Jiang menggulingkan Zhao Chen, menjabat sebagai patriark keluarga Zhao, dan menjadi leluhur akting keluarga Zhao. Alasan mengapa dia menjadi leluhur akting adalah karena Zhao Meiting adalah masih di sana. Ye Chong adalah ketika dia dibawa pergi, Zhao Meiting membantu Ye Chong berbicara beberapa kali, sehingga kehilangan dukungan dari keluarga Zhao. Jika tidak, Zhao Meiting akan menjadi orang yang paling mungkin menggantikan leluhur keluarga Zhao oleh. Karena itu, Zhao Jiang memanfaatkan kekosongan tersebut dan turun tangan untuk menekannya, lewati Zhao Meiting. Namun, kekuatan Zhao Meiting terletak pada akhirnya. Kedua belah pihak sekarang telah membentuk keseimbangan yang halus, saling membatasi. Di sisi lain, keberadaan Zhao Meiting juga melindungi banyak anggota keluarga Zhao. Jika Zhao Meiting tidak ada di sini, saya khawatir Zhao Chen, Zhao Lubai dan yang lainnya bertemu dengan tangan pembunuh Zhao Jiang. Oleh karena itu, yang paling dibenci Zhao Jiang sekarang adalah Zhao Meiting. Dia memutar otak untuk menyingkirkan Zhao Meiting, tetapi tidak ada cara yang baik. Faktanya, alasan mengapa Zhao Meiting tidak memperebutkan kekuasaan dengan Zhao Jiang, tetapi tetap diam juga diatur oleh Yu Daye. Ketika Ye Chong dibawa pergi, Zhao Meiting pergi mencari Tai Daye. Belakangan, Yu Daye diam-diam memberitahu Zhao Meiting bahwa mereka tidak benar-benar menganggap Ye Chong sebagai pembunuhnya ketika mereka menangkap Ye Chong, tetapi meminta Ye Chong untuk menyelesaikan misi penyamaran. Baru saat itulah Zhao Meiting mengetahui kebenarannya. Yu Daye mengatur agar Zhao Meiting tetap diam di rumah Zhao dan menunggu kesempatan. Faktanya, Yu Daye juga tahu bahwa ada juga hubungan rahasia antara Zhao Jiang dan prajurit semu itu. Awalnya, Zhao Jiang hanyalah seorang seniman bela diri biasa,
tetapi sekarang dia bisa menjadi seorang seniman bela diri peringkat kuning karena dia meminum hormon transformasi. Namun, harganya adalah dia harus meminum hormon transformasi sebulan sekali. Jika tidak, dia akan menjadi mayat hidup seperti pejuang bela diri palsu lainnya. Oleh karena itu, Zhao Jiang setara dengan menjual dirinya sepenuhnya kepada Kang Jietian. Hidupnya sepenuhnya berada di tangan Kang Jietian. Itu sebabnya Luo Qing dengan terang-terangan mengirim undangan ke keluarga Zhao, karena mereka tahu bahwa Zhao Jiang tidak akan pernah berani mengkhianati. Undangan meminta Zhao Jiang untuk menghadiri perjamuan di Sudo Warrior Base besok untuk menyambut pria besar dari ibu kota. Yang mengejutkan Zhao Jiang, pria besar dari ibu kota itu bahkan meminta Zhao Lubai untuk menghadiri perjamuan dengan nama dan nama. Zhao Jiang memikirkannya untuk waktu yang lama, dan sepertinya keluarga Zhao sama sekali tidak mengenal pria besar dari ibu kota ini. Lalu bagaimana dia tahu tentang Zhao Lubai? Zhao Jiang tidak bisa mengetahuinya, tapi dia juga tidak peduli. Ini seperti yang dia inginkan, jika pria besar itu menyukainya, dia akan memberikan Zhao Lubai kepadanya. Saat itu, dia malahanda bahkan dapat mengambil kesempatan untuk membuat permintaan dan meminta pihak lain untuk membantu Anda membunuh Zhao Meiting. Dengan cara ini, dia dapat sepenuhnya memerintah seluruh keluarga Zhao. Harapan Zhao Jiang terencana dengan baik. Kemudian, sebagai kepala keluarga, dia menemukan Zhao Lubai dan memintanya untuk menghadiri jamuan bersamanya besok. Zhao Lubai tidak mau pergi. Xiao Bai, sebaiknya kamu pintar. Kamu dan ayahmu berkolusi dengan Ye Chong, dan sekarang Ye Chong memiliki kesempatan untuk membunuh leluhur. Semua orang di keluarga Zhao membencimu dan ayahmu sekarang melindungimu. Ayahmu akan mati lebih dulu, percaya atau tidak. Kata-kata Zhao Jiang penuh dengan ancaman. Bagaimana mungkin Zhao Lubai tidak mendengarnya? Dia mengertakkan gigi dan berpikir lama sebelum dia mengangguk dan menyetujui Zhao Jiang. Zhao Jiang tersenyum dan berkata, "Baiklah. Ingat, besok kamu harus berdandan dengan indah dan mengenakan pakaian yang paling indah." Nyatanya, Zhao Lubai juga sangat aneh, dan dia tidak mengerti perjamuan seperti apa dia hadir untuk membuat Zhao Jiang terlihat seperti ini. Perhatikan. Suedu, Gunung Dayin, dan pangkalan prajurit semu. Saat ini, lobi di lantai pertama pangkalan Sudo Warrior sangat ramai. Ada lebih dari selusin meja persegi panjang yang ditata di sini, dengan berbagai makanan dan makanan lezat diletakkan di atasnya. Ada lampu dan hiasan di mana-mana di aula, dan ada banyak orang. Di sini, jamuan selamat datang diadakan untuk menyambut kedatangan Kang Xiaoxi. Tidak lama kemudian, perjamuan dimulai. Sebagian besar orang di pangkalan prajurit semu berkumpul di ruang perjamuan. Tidak lama kemudian, Luo Qing dan Kang Xiaoxi masuk. Semua orang langsung berdiri dan bertepuk tangan. Kang Xiaoxi bangga pada dirinya sendiri, dan mengangguk kepada semua orang. Jin Donggong di samping berkata, "Semuanya, tujuan diadakannya jamuan selamat datang hari ini adalah untuk menyambut Kang Sao. Kemampuan Tuan Muda Kang, saya yakin semua orang telah melihatnya, baru saja datang ke sini kemarin, dan membantu kami mengungkap dua agen yang menyamar. Saya pikir, dengan bantuan Tuan Muda Kang, kami harus Anda bisa menang." Penonton bersorak dan bertepuk tangan lagi. Pada saat ini, seorang adik laki-laki datang untuk melaporkan, orang-orang dari keluarga Zhao ada di sini. Mata Kang Xiaoxi berbinar, dan dia berkata dengan cepat, "Tolong." Kemudian, Zhao Jiang masuk bersama Zhao Lubai. Ketika Kang Xiaoxi melihat Zhao Lubai, matanya tegak. Sebenarnya, tidak hanya Kang Xiaoxi, tetapi juga banyak pria besar di pangkalan ngiler, menatap Zhao Lubai. Kapan mereka melihat keindahan seperti itu? Di pangkalan ini, pada awalnya hanya ada sedikit wanita. Ketika mereka melihat Wan Li sebelumnya, mereka berpikir bahwa Wan Li adalah seorang wanita cantik. Namun, dibandingkan dengan Zhao Lubai di depannya, Wan Li seperti perbedaan antara ayam tua dan burung phoenix.
Huatu dan Smokey awalnya duduk di kursi mereka, tersenyum dan mengobrol tentang topik yang tidak senonoh. Saat mereka melihat Zhao Lubai, mereka juga tercengang. "Ya Tuhan, ada gadis yang begitu cantik," seru Huatu. "Di mana saudara Ding Tian? Dia tidur di rumah, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa." "Bagaimana ini bisa berhasil? Pergi dan panggil saudara Ding Tian. Jika Anda tidak melihat wanita secantik itu, Anda akan berada di kalah." Keduanya berlari menuju asrama Ye Chong. Di sisi ini, Kang Xiaoxi menatap Zhao Lubai dan berjalan mendekat. "Cantik, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Zhao, kan? Terima kasih telah datang untuk menyambutku. Tolong." Kang Xiaoxi memberi isyarat undangan, dengan sangat penuh perhatian, dan mengundang Zhao Lubai ke meja depan. Dia benar-benar mengabaikan Zhao Jiang di sebelahnya. Namun, Zhao Jiang melihat semua ini di matanya. Dia diam-diam senang, sepertinya dia menebak benar, pria besar dari ibu kota ini benar-benar memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Zhao Lubai. Ini adalah kesempatannya untuk Zhao Jiangfei Huang Tengda. Ye Chong awalnya tidak ingin menghadiri perjamuan hari ini. Dia bersembunyi di kamarnya, berbaring di tempat tidur dan merencanakan bagaimana menemukan bukti kunci. Saat ini, Huatu dan Smokey datang dan mengetuk pintu Ye Chong. "Bos besar, cepat keluar, pergi ke pesta," kata Huatu. Ye Chong berkata, "Aku sudah mengatakan, aku tidak akan pergi." "Kakak Ding Tian, kamu akan menyesal jika kamu tidak pergi, biarkan aku memberitahumu. Ada kecantikan super di luar," kata si perokok. "Apa yang super cantik?" Ye Chong bertanya dengan geli. Di mata Huatu dan Smokey, seseorang seperti Wan Li bisa menjadi sangat cantik. Oleh karena itu, Ye Chong tidak memiliki banyak harapan untuk kecantikan super yang mereka sebut. Huatu berkata, "Saya mendengar bahwa dia adalah seorang wanita muda dari keluarga Zhao. Dia benar-benar sangat cantik." Ye Chong membuka pintu dengan cepat setelah mendengar itu. "Apa?" "Hei," Huatu tersenyum dan berkata kepada perokok. "Mengapa? Seperti, selama bos teratas mendengar bahwa dia sangat cantik, dia pasti akan tergoda, ayo pergi." Kemudian, keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik Ye Chong dan berjalan menuju ruang perjamuan di lantai pertama. Ketika mereka bertiga tiba di ruang perjamuan, Ye Chong tahu siapa yang dibicarakan kepala bunga itu, dan itu adalah Zhao Lubai. Pertama kali dia melihat Zhao Lubai, dia tidak percaya. "Saya tidak pernah menyangka Zhao Lubai akan datang ke sini." Namun, ketika dia melihat Zhao Jiang di sebelah Zhao Lubai, dia langsung mengerti. Zhao Jiang ini mampu menjadi prajurit tingkat Huang, dan itu benar-benar karena seni bela diri boneka ada kolusi dengan organisasi. Zhao Lubai pasti dibawa ke sini dengan paksa, Ye Chong berpikir sendiri. Saat ini, Zhao Jiang menyanjung Kang Xiaoxi dengan tatapan menyanjung. Kang Xiaoxi sama sekali mengabaikan Zhao Jiang, tetapi terus menatap Zhao Lubai. Lihatlah Zhao Lubai lagi, dengan kepala tertunduk, terlihat bosan, sepertinya sangat membosankan. Dia mengenakan jaket putih hari ini, rambutnya disanggul, kulitnya yang putih kemerahan, dan dia mengenakan sepasang celana elastis hitam di kakinya. Meskipun dia mengenakan celana panjang di dalam, dia masih terlihat sangat ramping. Dia seperti peri di salju, lugu dan cantik. Ye Chong sudah lama tidak bertemu Zhao Lubai, tapi dia sedikit merindukan Zhao Lubai. Melihat mata Ye Chong tegak, Huatu berkata sambil menyeringai, "Bagaimana, bos? Apakah saya mengatakannya, dia adalah wanita yang sangat cantik, jika Anda tidak datang, Anda akan menyesalinya." Ye Chong merespons, lalu menemukan kursi acak, dan duduk bersama Huatu dan Smoker. Namun, matanya terus menatap Zhao Lubai. Pada saat ini, Zhao Jiang mengambil gelas anggur dan berkata, "Tuan Muda Kang, ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Saya sangat senang bertemu dengan Anda, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah wanita tertua dari keluarga Zhao kami, bernama Zhao Lubai." Mata Kang Xiaoxi tetap sama. Melihat Zhao Lubai,
dia mengabaikan Zhao Jiang. Zhao Jiang tidak malu sama sekali, dan melanjutkan, "Ya, saya pikir Xiao Bai seumuran dengan Anda. Jika Anda tidak menyukainya, datanglah ke keluarga Zhao kami lebih sering di masa depan, dan kenali Xiao Bai lebih banyak." Kata-kata Zhao Jiang persis seperti yang diinginkan Kang Xiaoxi. Kang Xiaoxi hanya melirik Zhao Jiang, mengangguk sambil tersenyum, dan mendentingkan kacamata dengannya. Dia berkata dalam hatinya, Zhao Jiang ini cukup pandai menjadi seorang pria. Zhao Jiang segera meminum anggur di gelas seperti pesek, dan menyapa Kang Xiaoxi hei, tertawa murahan. Pada saat ini, Kang Xiaoxi mengedipkan mata pada Zhao Jiang. Zhao Jiang mengerti, dan dengan cepat berkata, "Tuan Muda Kang, maukah Anda bertukar tempat dengan saya? Saya ingin berbicara dengan Tuan Luo." Inilah yang dimaksud Kang Xiaoxi. Kang Xiaoxi kemudian bertukar posisi dengan Zhao Jiang. Dengan cara ini, Kang Xiaoxi duduk di sebelah Zhao Lubai. Zhao Lubai sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Kang Xiaoxi berkata di sebelah Zhao Lubai, "Nona Zhao, halo, nama belakang saya Kang, dan nama saya Kang Xiaoxi, saya dari ibu kota. Saya ingin tahu apakah Nona Zhao pernah ke ibu kota? Ada banyak tempat untuk dikunjungi di ibu kota, apalagi di musim dingin. Ada jembatan di Beijing yang paling terkenal, namanya Jembatan Yeding, sangat indah, dan ada legenda cinta yang mengharukan." Lanjutnya, terlepas dari apakah Zhao Lubai tertarik atau tidak, ada legenda ular itu jatuh cinta pada seorang pria. Tetapi seorang biksu mencoba segala cara untuk mencegahnya memisahkan dua tempat. Belakangan, mereka bertemu di Jembatan Yeding setiap tahun. Sungguh luar biasa kisah cinta yang indah. Zhao Lubai dengan jari-jarinya, dia dengan lembut mengusap gelas air di depannya, tidak mendengarkan apa yang dikatakan Kang Xiaoxi. Di sisi lain, Zhao Jiang memanfaatkan kesempatan itu dan membisikkan beberapa kata di sebelah Luo Qing. Apa yang dia katakan persis tentang Zhao Meiting. Suaranya sangat kecil sehingga Zhao Lubai tidak mendengarnya. Setelah Luo Qing mendengar ini, dia mendengus dingin dengan jijik. Seorang gadis kecil, apa yang harus ditakutkan? Kami baru-baru ini datang ke sini dengan seorang seniman bela diri palsu bernama Ye Dingtian. Biarkan dia kembali bersamamu nanti. Bunuh saja dia. Zhao Jiang dengan cepat mengangguk terima kasih. Dan ketika Luo Qing menyebut nama Ye Dingtian, Zhao Lubai bergerak sedikit. "Apa, Ye Dingtian?" Zhao Lubai berseru. Kang Xiaoxi di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Nona Zhao, ini bukan Ye Dingtian, ini Ye Dingqiao." Kang Xiaoxi berpikir bahwa Zhao Lubai tertarik dengan topiknya, dan banyak mengobrol. Dan Zhao Lubai benar-benar ingin mengusir Kang Xiaoxi, lalu bertanya apa yang terjadi pada Ye Dingtian barusan. Setelah beberapa saat, Zhao Lubai benar-benar kesal dengan keterikatan Kang Xiaoxi. Jadi dia berkata dengan alasan, "Maaf, saya akan pergi ke toilet." Setelah mengatakan itu, Zhao Lubai segera berdiri dan lari. Meskipun Ye Chong melihat Zhao Lubai, identitasnya saat ini tidak cocok baginya untuk mengenali Zhao Lubai. Jadi, dia juga tidak pergi ke Zhao Lubai. Setelah itu, Ye Chong berlari ke samping untuk makan. Saya harus mengatakan bahwa makanan di perjamuan hari ini sangat lezat. Saat Ye Chong sedang memotong daging sapi panggang di depannya, seseorang menepuk pundaknya. "Kamu Dingtian?" Sebuah suara seperti bel perak terdengar dari belakang. Ketika Ye Chong menoleh ke belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak lain adalah Zhao Lubai yang menepuknya. "Xiao Bai? Maksudku, cantik, siapa kamu?" Ye Chong pura-pura tidak mengenalnya. "HMPH? Berhentilah berpura-pura, aku tahu, kamu adalah Ye Chong, kan? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Zhao Lubai. Melihat mata Zhao Lubai yang tersenyum, untuk sesaat, Ye Chong melupakan situasinya, dan berpikir bahwa dia tidak mengubah wajahnya. Kemudian,
dia menyadari bahwa identitasnya saat ini adalah seorang penjaga di markas seniman bela diri semu, bernama Ye Dingtian. Dia memasang wajah dingin dan berkata, "Nona, kamu telah salah paham dengan seseorang, apakah kamu tidak takut padaku?" Meskipun nama yang digunakan Ye Chong kali ini masih Ye Dingtian. Itu adalah nama yang sama yang digunakan Ye Chong ketika dia pergi ke perusahaan Zhao Lubai untuk melamar pekerjaan terakhir kali. Namun, saat itu, Ye Chong Yi Rongcheng adalah pria yang sangat tampan, tidak peduli seberapa tampan penampilannya. Tapi kali ini, yang ditemui Ye Chong Yi Rongcheng adalah seorang pria dengan senyum di wajahnya, pria galak Daoskar. Jenis yang akan membuat anak-anak menangis saat melihatnya. Tanpa diduga, Zhao Lubai tersenyum. "Apa yang aku takutkan padamu? Aku yakin kamu adalah Ye Chong." Ye Chong dengan cepat mengedipkan mata pada Zhao Lubai, menyuruhnya untuk tetap diam. Dia tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata dalam hatinya, "Aku sudah seperti ini. Masih bisakah kamu mengenaliku?" Kemudian, dia membawa Zhao Lubai ke sudut yang relatif tersembunyi. "Xiao Bai, kamu, bagaimana kamu tahu itu milikku?" tanya Ye Chong. Zhao Lubai mendengus bangga, dan berkata, "Wajahmu bisa diubah, begitu juga namamu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diubah." Ye Chong tidak tahu di mana dia lalai. Nyatanya, Ye Chong masih belum cukup mengenal wanita. Jika dia cukup mengenal wanita, dia tahu bahwa jika seorang gadis jatuh cinta pada seseorang, tidak peduli riasan apa yang dikenakan orang tersebut, gadis itu akan tahu. Ini mungkin intuisi wanita. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana itu?" Zhao Lubai menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, "Benar, itu dia." "Di mana itu?" "Oh, itu dia," kata Zhao Lubai. "Hah, di sana?" Ye Chong berpikir sejenak, dan kemudian diam-diam melirik ke bagian bawah tubuhnya. "Mungkinkah itu ada di sana?" "Iya, ini sangat besar," Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. "Jadi milikku." Megah terbuka saya. Zhao Lubai melihat penampilan Ye Chong dan mengerti bahwa Ye Chong telah salah paham. Dia tersipu dan berkata, "Ah, apa yang kamu pikirkan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana dengan temperamen Anda?" Aku bisa melihat temperamen unik yang terpancar darimu sekilas." Ketika Ye Chong mendengar ini, wajahnya yang tua memerah dan dia menyentuh hidungnya. "Oh, Yuan, jadi seperti ini." Huatu dan Smokey sama-sama tercengang di sampingnya. "Cao Ku, kakak Dingtian terlalu hebat. Ini baru sebentar, dan dia benar-benar mendapatkan kecantikan ini." "Iya, lihat percakapan mereka berdua. Betapa ceroboh dan bahagianya mereka." Ketika Zhao Lubai hendak berbicara dengan Ye Chong, Kang Xiaoxi berjalan mendekat. Kang Xiaoxi menatap Ye Chong dengan dingin. "Ye Dingtian, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita bangsawan dari keluarga Zhao ini? Apakah Anda layak untuk berbicara dengannya? Bagaimana jika kau menakuti wanita ini? Pergilah dari sini." Zhao Lubai mendengus dan berkata, "Aku mengobrol dengannya dengan sangat gembira." Kata-kata Zhao Lubai membuat Kang Xiaoxi semakin marah. Dia menatap Ye Chong, dan matanya bisa terbakar. Namun, dengan kehadiran Zhao Lubai, Kang Xiaoxi tidak mudah marah. Saat ini, musik yang menenangkan terdengar di aula. Kang Xiaoxi berpura-pura menjadi seorang pria terhormat, tersenyum pada Zhao Lubai, dan berkata, "Nona Zhao, bagaimana kalau saya mengundang Anda untuk menari?" Zhao Lubai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mau. Tidak ada yang tidak kamu ketahui. Aku akan mengajarimu. Ini sangat sederhana." Zhao Lubai menggelengkan kepalanya lagi. Kang Xiaoxi menjadi sedikit tangguh. "Ayo, lakukan apapun yang kamu mau, Nona Zhao, dengarkan aku." Berbicara, Kang Xiaoxi ingin meraih tangan Zhao Lubai. Zhao Lubai dengan cepat mundur 2 langkah karena ketakutan, dan tanpa sadar bersembunyi di samping Ye Chong. Ketika Kang Xiaoxi melihat pemandangan ini, sedikit kengerian muncul di matanya.
Lebih besar dari ini adalah tindakan bawah sadar Zhao Lubai. Tetapi ini membuktikan bahwa Zhao Lubai lebih memilih Ye Dingtian daripada dia. Saat ini, banyak orang di sekitar melihat ke sisi ini, termasuk Luo Qing, Zhao Jiang, dan lainnya. Kang Xiaoxi merasa bahwa dia benar-benar kehilangan muka, dan berkata dengan dingin, "Ye Dingtian, apa yang masih kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Cepat dan keluar dan berpatroli untukku." Pekerjaan patroli awalnya pekerjaan penjaga tingkat rendah. Umumnya, itu tidak akan diatur di kepala prajurit penjaga tingkat kuning. Kang Xiaoxi melakukan ini untuk mengusir Ye Chong dan mempermalukan Ye Chong. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan hendak pergi. Tanpa diduga, Zhao Lubai berkata, "Ya, Ye Chong, Ye Dingtian, aku akan pergi denganmu. Aku baru saja mengobrol denganmu, dan aku ingin mengobrol denganmu sebentar." Masalah, Zhao Lubai menolak Kang Xiaoxi, lalu bergegas berbicara dengan Ye Dingtian. Membandingkan kedua fase ini, di mana Kang Xiaoxi meletakkan wajahnya, Kang Xiaoxi menatap Ye Dingtian dengan cemburu. Dia mengutuk dalam hatinya, "Pelacur ini, sialan, kamu masih berpura-pura tidak bersalah ketika pria tampan sepertiku mengejarmu. Sungguh pria berwajah bekas luka. Kamu benar-benar melemparkan dirimu ke pelukanmu. Kamu sangat pelit." Tapi, dia tidak akan mengatakan kata-kata ini. Kang Xiaoxi masih terus tersenyum, dan berkata, "Nona Zhao, di luar sangat dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana dengan ini? Karena kamu tidak suka menari, ayo duduk di sana, minum dan mengobrol. Bagaimana, Nona Zhao? Kali ini, jangan menolakku lagi," tambah Kang Xiaoxi. Tanpa diduga, Zhao Lubai langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda Kang, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, jangan ganggu saya lagi. Sebenarnya, Ye Dingtian ini, dia adalah pacar saya," bersambung.